memang di 3 minggu terakhir ini kita merasakan peningkatan jumlah pasien COVID, baik yang curiga, suspek, probable, maupun yang terkonfirmasi positif itu ada peningkatan. Nih, kalau pendapat dokter, gimana sih kondisi COVID-19 saat ini gitu? Di rumah sakit saya seorang dokter yang memberikan pelayanan pasien sekaligus sebagai ketua tim penyakit infeksi emerging termasuk ya COVID-19. Memang di 3 minggu terakhir ini kita merasakan peningkatan jumlah pasien COVID, baik yang curiga, suspek, probable, maupun yang terkonfirmasi positif itu ada peningkatan. Walaupun peningkatan itu belum setinggi seperti yang kita alami pada Agustus akhir dan September awal kemarin. Nah, kalau khusus di RSMA sendiri kan udah menggelar nih untuk antisipasi. Nah, itu kenapa dan gimana sih hasilnya dok gitu? Jadi kalau untuk di RSMA kita kan sudah punya pengalaman yang baik mengenai COVID-19 ini. Jadi kita punya ruangan yang bisa kita tingkatkan kapasitasnya sesuai dengan peningkatan jumlah kasus. Kalau saat kemarin kita itu karena kasusnya menurun, kita akan ada 2 ruangan, 1 ruangan rawas, kemudian 2 ruangan musi elok itu untuk ICU COVID yang tetap standby. Nah, sampai hari ini itu kita sudah membuka lagi 1 ruangan organ. Tetapi kalau nanti kasus meningkat, ruangan kita masih tersedia. Kita masih banyak ruangan lain yang bisa sampai jumlahnya itu mendekati angka 300 tempat tidur di rumah sakit ini. Kalau sekarang ada totalnya berapa dok disediakan? Jadi kalau total sekarang ya kan 3 ruangan itu kita bisa 70-an itu Dan tempat tidurnya. Keterisian saat ini? Ya, terisinya ya belum sampai ya kira-kira 60-70% lah. Nah, kalau terkait adanya kasus Omikron dok, boleh diinfoin, dan itu kan kabarnya penyebarannya lebih cepat gitu. Ya, jadi sebetulnya mau Omikron mau bukan Omikron, sikap kita kan sama saja. Artinya kita berhadapan dengan penyakit COVID secara umum, di mana kita tahu bahwa COVID itu adalah penyakit yang bersifat droplet, penyakit yang bersifat airborne. Jadi dia menular lewat percikan batuk atau lewat sistem pernapasan yang dialirkan lewat udara. Jadi tentu pencegahannya sama. Ya, jaga hindari tempat kerumunan, kemudian pakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang sering dan teratur, jaga kesehatan tubuh secara umum. Nah, kalau itu kita lakukan, mau varian apapun nggak usah khawatir kita. Nah, khusus untuk Omikron diceritakan begini, oleh karena dia itu terjadi mutasi pada spike protein. Spike protein itu adalah bagian daripada tubuh si virus.